Hola. 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 Tuh begitu tuh orangnya. Aku tadinya mau on cam, cuma anak buahku udah jemput. Jadi aku off cam ya. Aku takut kena ban. Iya di mobil Kak. Iya. Takutnya nanti berisik segala macam. Enggak, makanya aku aku off cam nggak apa-apa ya. Aku mau Ditaruh sharing aja tapi di ini bawah. seru banget deh. Ditaruh aja di bawah. Ini kalian ngelihat lubang hidung aku dong. Gede banget. Ada ukulnya nggak ya? Soalnya si viewers ini kalau off cam mereka bilangnya nanti nggak adil katanya gitu. Oh, I see. Ya udah, aku gini, nggak apa-apa ya kalian ngelihat double chin aku. Ya, gede banget gak tuh muka gue. Nggak apa-apa kak. Habis lagi di mobil aku pernah ke band kak. Aku takut tuh. Iya makanya kayaknya di bawah. Gede banget. Iya. Nggak, sebenarnya sih kalau nggak kelihatan jalan nggak apa-apa sih. Tapi ya sudahlah, kalian lihat ubun-ubun dan jidat aku aja ya. Ubun-ubun. Sumpah, lihatlah tuh. Iya. Aku jadi malu, gendut. Ya udah. Halo Kanina. Pasang ini kali kak. Pasang ini jahe kak. Pasang ini jahe Apa? itu loh. Yang filter jahe. Oh iya, benar. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Tuh, pasang dulu. Aku jadi filter. jahe dulu. Nah, ya. Ha, aku menjadi jahe. Ya. Ini teman-teman ya, Agak lucu bukannya ya, dia tapi ya nggak sudahlah ya. mau off cam ya, tapi supaya nggak ke ban. Takutnya ada yang salah. Iya, maaf. Iya betul. Sebenarnya Betul. tadi tuh aku nunggu Itu cookies. anak buahku kan, cuma Iya, maaf ya Karini, aku udah keburu dijemput anak bujang aku buat kunjungan. Nah, mumpung aku lagi di jalan, aku pengen sharing kan Ninoy, kan Ay, nih. boleh dong. Boleh banget. boleh. Kamu kangen dong kak sama keberisikan Kangen. aku, ya nggak sih? Iya, makanya ayo dong kulineran yuk. Iya, ayo. Aku juga kangen banget. Biasanya aku pergi makan kan Ninoy, biasa ngajakin semua orang makan. Wah, Cuma mau dong dijak aku makan. lagi. Ayo, boleh. Soalnya kemarin tuh aku lagi concern banget sama target Kak Nik. Iya. Gitu. Jadinya kayak balik lagi kan, buat aku tuh hidup kan pilihan ya Kak. Maksudnya kayak Betul. ya kita nggak harus ngejalanin semuanya sepaneng sih menurutku, karena ngomongin tentang responsibility kan ya udah emang harus dijalanin aja gitu. Cuma buat aku tanggung jawab itu tentang gimana kita eksekusi dengan efisien gitu loh. Jadi ketika tim aku lagi pada lari ya aku dampingin terus gitu. Makanya aku jadi jarang main. Mohon maaf lahir batin nih Kak Nik. Habis ini aku sudah free. I'm free like a bird. Iya. Boleh. Kalian lagi gini, nih cewek siapa sih ngomong mulu cepet banget melepet. Maaf ya Kak, emang gitu aku. Emang vibe-nya gitu guys. Seru banget. Periang. Enggak. Tapi maksudnya emang aku seberisik ini ya, sabar-sabar aja ya teman-teman. Gak apa-apa. Jadi gini Kak, aku Bisa mau dikecilin sharing. kok volumenya kalau berisik. Apa aku di mute aja? Lah, Jangan. sharing aku. Gimana mau sharing coba di mute. Terus. Gini, jadi gini, buru. Kak. Oke. Jadi gini, intinya adalah, as you know lah Kak, aku kan pernah ceritakan. Maksudnya sebagai leader di salah satu kantor kan aku terhitungnya masih sangat muda gitu kan. Jadi awal-awal tuh aku selalu merasa bahwa orang tuh underestimate gitu loh. Masa sih ini bosnya gitu? Ya, aku kadang-kadang awal-awal suka aku bercandain aja kayak, iya nih masih kecil dipercaya gitu kan, anak bocah juga aku bilang gitu, suka aku bercandain balik gitu kan. Cuma dalam satu hal tuh aku selalu percaya bahwa ketika kita udah dikasih kepercayaan ya emang orang lihat bahwa kita mampu gitu. Dan aku ngerasa once aku berani ambil satu posisi, aku ngerasa aku akan mampu gitu. Nah, ketika aku ngambil posisiku Kak, jujur aku tuh berjanji satu hal di hidupku gitu loh Kak. Karena kan bekerja di dunia perbankan itu persaingan sangat sulit ya, jujur banget. Itu tuh sulit lah menurut aku sadar, apalagi aku mulai dari nol gitu. Dia megang cabang guys. Wow. Bang. Wah, sudah sampai situ aja. Yak sampai situ aja. Cabang sih lumayan riuh ya. Tapi Cabang. jangan sebut Iya. merek, nggak boleh. Iya. Nah, tapi dulu kan Ninoy, aku tuh pernah ngalamin promosi aku ketahan beberapa tahun lah, intinya gitu Kak. Nah, dari situ aku berjanji sama diriku bahwa once
ketika aku dikasih kepercayaan untuk jadi leader, aku nggak akan ngelakuin itu gitu loh. Terus buat aku kayak aku pernah ngerasain ketika aku bergabung dalam satu tim dan tim itu punya anak emas gitu loh. Akhirnya aku jadi nggak bertumbuh gitu-gitu. Maksudnya aku mengalami itu dan itu juga jadi salah satu janjiku bahwa one day aku kalau punya tim aku nggak akan lakuin itulah. Pokoknya apa yang aku sakit aku nggak akan lakuin ke tim aku gitu. Nah, dulu tuh aku gabung di tim analis kredit marketing gitu lah Kak. Dan vibes-nya tuh kayak tertekan, capek gitu loh Kak. Nah itu juga jadi janjiku gitu loh bahwa aku berjanji one day ketika aku jadi leader, hal yang pertama harus aku punya untuk anak-anak aku adalah lingkungan yang positif. Dan maksudnya kita kan di kantor nyaris lebih banyak dibandingkan kita istirahat kan Kak. Ya dong buat aku yang 9 to 5 tuh kan mostly aku habis di kantor dong, bener gak sih? Jadi kayak hal yang aku bangun adalah pokoknya vibes-nya positif dulu. Jadi kalau kalian biasanya datang ke kantor tuh semua leader sibuk ngasih morning briefing, lu percaya nggak sih Kanik? Gua satu-satunya leader yang nyuruh anak gua sarapan. Karena gua kayak enggak, aku nggak tahu harus ngomong apa kalau morning briefing, jadi lu pada dandan sama sarapan aja. Udah gitu, aku kan datang mepet ya. Jadi kan kalau aku suruh mikir, ayo Bu kata-kata hari ini, si punya tuh otak aku ya kan. Jadi ya, jadi selama Kata-kata aku menjabat, entah di mana itu morning briefing sih, paham tuh aku morning briefing udah nggak pernah lah, karena mau tahu kayak ya sudahlah kita mengawali hari dengan bahagia aja gitu loh. Iya gitu doang. Awalnya tuh aku kayak dicibir. Iya. Tapi maksudnya di balik itu semua orang kan jadi pada nyinyir kan Kak, maksudnya kayak kok jadi kayak gini sih vibes-nya gitu, kok nggak seperti yang dulu gitu. Ini kok kerja kayak orang bercanda gitu loh Kak. Tapi satu hal ya Kak, buat aku balik lagi sebagai leader tuh prinsipku tuh aku udah siap untuk melayanin dulu. I'm not boss, I'm a leader gitu. Jadi buat aku harus bekerja lebih keras. Anak-anak aku harus baik-baik aja gitu loh. Karena kalau akunya aja nggak siap, anak-anak aku mau pegangan sama siapa Kak? Itu perahu juga tenggelam, bingung kali lah gitu kan. That's why aku bikin itu. Dan ketika aku datang, pokoknya pertama kali aku jadi leader mereka, aku bilang kayak gini, aku akan janjiin kamu 3 hal. Aku bilang kayak gitu. Yang pertama, asik Kak Salma. Aku akan janjiin kamu 3 hal. Yang pertama, aku berjanji aku nggak akan mempermalukan kalian depan umum. Karena kan aku pernah ngalamin lah Kak, dimaki-maki depan umum kan langsung down ya mental mah gitu, apalagi sama bos Tuh, kan. pasti. Itu aku hal yang pertama. Gak enak banget. Iya, makanya aku nggak mau lah. Terus aku bilang sama mereka, yang kedua, aku janjiin kamu aku nggak akan pergi ketika ada masalah gitu loh. Jadi once in a while you need me, ya aku bakal stay sampai itu masalah beres gitu. Terus yang ketiga, aku kasih ke kamu kepercayaan penuh lah. Apapun kamu mau explore, kamu mau belajar apa silahkan gitu. Terus mereka tanya dong, terus sebagai gantinya ibu minta apa? Mereka bilang gitu kan. Aku cuma bilang, aku cuma minta satu hal, jangan pernah bohong. Aku bilang gitu. Karena ya buat aku kalau lu bohong, gue bantuinnya gimana kalau ada masalah anjir? Kan iya kan? Iya. Bukan apa-apa gitu, maksudnya bukan aku mau sok-sokan, enggak. Karena ketika kita ngomong tentang prosedur, kita ngomong tentang problem, kan kita harus tahu apakah mitigasi yang kita lakukan benar. That's why aku minta mereka jujur gitu. Tapi lepas itu mereka mau kerja nggak sanggulan, mau gaya apa terserah deh gitu. Terus kayak pulang duluan, cutinya kapan? Aku tuh saking iya-iyanya cuti Kak, aku pernah sampai anak buahku hilang 3. Terus kayak, lah kan ibu semuanya iya. Oh iya sorry aku lupa. Aku bilang gitu. Pokoknya terserah lah, pokoknya as long as semua beres aku bilang gitu kan. Udah tuh Kak, lingkungan aku berjalan seperti itu. Semua orang ngerasa kayak ini orang gila deh kayaknya. Maksudnya nggak umum gitu loh di lingkungan aku. Sampai akhirnya kamu tahu nggak Kak, kemarin kita mau tutup semester pertama. Ini hal yang sangat berkesan buat aku, dan aku nggak nyangka bahwa aku bisa sampai di tahapan itu gitu loh. Jadi tutupan semester pertama itu aku cuma kurang 160 juta Kak. Nah, waktu kami cuma tinggal 3 hari. Saat itu bos aku bilang gini, kurang 160 juta nih gitu kan. Bisa nggak L gitu kan? Ya Bu bisa,
Aku bilang gitu. Tapi asal lu tahu Kak, ketika gue bilang bisa, di otak gue kopong. Kayak, kok gue bilang bisa dari mana nih, ya kan? Aku bilang aja dulu bisa gitu loh Kak, karena kayak aku selalu percaya, ya pokoknya mulutnya ngomong hal baik aja lah gitu. Ya kan Kak, sama kayak lu ngomong jelek suka kejadian, ya gue pokoknya gue mau ngomong hal baik. Jadi kalau kejadian itu baik gitu kan. Gue bilang bisa gitu Kak. Tapi di kepala gue mah kopong, nggak ada isinya. Cuma di mulut aja bilang bisa. Udah ketawa gitu kan. Dari mana nih 3 hari nyari duit segitu ya kan? Kamu tahu nggak? Tahu nggak Kak? Aku pikir ya sudahlah. Kalau misalnya nanti terjadi, ya itu rezekiku. Kalau enggak ya sudah gitu kan. Terus ternyata hari selanjutnya nasabahku yang udah lama banget gak komunikasi tiba-tiba datang Kak. Literally datang, terus dia bilang kayak gini, Lok bantuin dong, gue kayak gini. Oke siap Ci gitu kan. Terus aku iseng aja, aku bilang gini, Ci, aku butuh gini. Oh iya nggak apa-apa, atur aja. Gitu Kak. 160 nih kan, dapat aku 147. So kayak, lah tinggal 14 juta ya kan. Ya masa nggak visible sih nyari 2 hari doang kan, 14 juta gitu. Terus aku kayak, lah ini mah bisa bener nih kataku kan. Aku lupa si bodoh ini, si selalu iya dan bisa. Aku lupa kalau itu kemarin long weekend. Ya dong, berarti nggak 3 hari dong. Sisa cuma Senin doang. 2 hari dong Kak. Mulai tuh mules, kok gua mules banget. Ini cari di mana? Aku bilang gitu kan. Anak buahku nanya, Bu mau dibantuin nggak? Aku bilang, oh nggak usah, kalian kerjain yang lain aja. Aku bilang gitu Kak. Aman bisa. Walaupun kembali otak aku kosong. Dong. Gua jawab aja dulu bisa. Terus, oke Kak, aman lah ya Kak, aman gitu. Sampai tibalah hari Senin Kak kemarin. Hari Senin ternyata bos besar aku bilang, El temenin aku kunjungan pagi. Aku jawab lagi, siap Bu, bisa. Ya kan? Aku baru ingat ketika aku bilang gitu bahwa jam 11 aku janjian sama kabak aku Kak. Jadi 8:30 aku udah jalan sama bos aku, jam 11 aku harus jalan sama kabak aku. Terus aku mikir, nah ini gue cari duit 15 jutanya kapan gue perginya full gitu loh Kak. Terus akhirnya aku bilang gini, aku panggil salah satu anak buahku namanya Ari. Aku bilang gini, Ri, lu anterin ini ke tempat ibu X. Aku bilang gitu kan. Loh nggak sama kakak, kata dia. Enggak, nanti si ibu X itu akan hubungin aku kalau dia udah dapat barangnya. Intinya gitu, aku kirimin dia tuh keripik tempe Kak. Jadi dia tuh suka banget nyemil gitu loh. Dan pokoknya ketika aku kirim itu, dia akan tahu bahwa I need help gitu loh. Akhirnya dikirim lah sama anak buah aku. Bener Kak, bener. Ibunya terima. Terus habis itu dia WA aku, Ibu udah aku terima nih keripiknya, kata dia gitu kan. Aku bisa bantu apa? Wah dia udah baca kode aku tuh Kak. Memang Tuhan itu baik aja gitu. Terus aku bilang, iya Bu, aku butuh gini. Aku ceritain lah, aku butuh si 14 juta itu kan. Oh iya, oke Bu, datang aja sekarang, kata dia. Terus aku bilang, aduh Bu, nggak bisa. Aku bilang gitu. Karena saya kan, aku posisi Tanah Abang. Itu ibu posisi di Kelapa Gading, nggak match gitu loh Kak jalannya. Terus dia bilang gini, aku bilang gini, boleh nggak Bu 1 jam lagi? Aku bilang gitu, aduh nggak bisa Ibu, saya mau berangkat ke Semarang. Dia bilang gitu kan. Hah? Tapi saya di Tanah Abang nih, nggak bisa gitu kan. Ya udahlah Bu, besok aja lah. Kalau hitungan besok kan berarti udah beda bulan gitu kan Kak. Berarti kan aku nggak tutup nih di semester ini. Terus akhirnya aku bilang, cuma aku pikir-pikir itu sudah jam 2 siang gitu loh Kak. Jam 2 siang maksudnya, ya itu memang kebutuhanku. Tapi kalau nasabah nggak bisa, aku pikir daripada hubunganku rusak ya sudahlah, kalau emang nggak rezeki ya sudah, aku ikhlasin aja gitu loh. Akhirnya aku bilang, oh ya sudahlah Bu, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, nanti gampang kita atur waktu lagi, aku bilang. Gagal nih aku dapat. Terus aku mikir kayak, ya toh aku sudah berusaha, ya kan. Kalau misalnya aku berhasil berarti memang itu rezekiku, kalau enggak ya sudah, aku nggak apa-apa. Masuk kami ke mobil, kabak aku nanya, gimana Bu, 14-nya berhasil nggak? Kabak aku nanya gitu. Terus aku bilang, iya nih nggak bisa Bu, kayak aku terlalu sombong deh mengejar target dalam waktu 2 hari gitu. Emang ngetes ilmu aja, aku bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa Bu, aku mah ngerasa bahwa bukan masalah goalsnya lagi sekarang, tapi bahwa ternyata effort aku masih sama gitu loh. Maksudnya aku nggak kehilangan passionate aku gitu loh, walaupun waktunya terbatas. Aku bilang gitu kan. Tapi aku bercanda kan nih.
Padahal tuh aku udah siap-siap Bu. Geng. Kalau nanti misalnya aku tutup, aku mau potong tumpeng. Demi Allah Kak, aku cuma nyeletuk kayak gitu. Terus ibu juga cuma ketawa. Hahaha, ya udahlah Bu, emang gak rezeki aja makan tumpeng. Kita gitu kan. Nyampe nih Kak ke kantor 2:30. Anak-anak buah aku masuk ke ruangan. Gimana Bu? Dapat nggak 14 juta gitu? Nggak dapet. Ya aku nggak dapet gitu. Iya sebenarnya mau bantu, cuma kan ibu masih di Tanah Abang, nggak sempet. Aku bilang gitu kan. Oh gitu, iya. Terus aku nyetuk. Iya, hahaha. Padahal kalau misalnya tutup mah aku mau potong tumpeng. Aku bilang gitu Kak. Anak buahku kan. Hah? Apa Bu? Tumpeng? Iya. Habisnya, maksudnya lucu banget 2 hari ngejar target. Udah kayak Roro Jonggrang, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba itu anak buah Kak, dia balik badan, dia teriak, guys, ada tumpeng guys, kata dia gitu. Cari 14 jutanya. Gitu Kak. Sumpah itu ketawa aku. Hah? Terus dia bilang gini, sebenarnya Kak, si A tuh ada backlog kan. Cuma ibunya maunya tanda tangannya bulan Juli. Tapi nggak apa-apa Kak, kita nego sama si ibunya biar mau hari ini, biar bisa tutup gitu Kak. Akhirnya tuh pokoknya long story short, anak-anak aku tuh berjuang lah biar hari itu kita bisa tutup si targetnya. Dan kamu tahu Kak, aku tutup target jam berapa? Cabang aku tutup jam 5. Nasabah itu beres iya. Dan nasabah itu setor 9:30 malam Kak. Dengan posisi kami itu stay di kantor. Bahkan Kunti aja kita bentak Kak. Saking kita nggak mau pulang, kayak entar dulu lu jangan gangguin gue. Nggak, kan agak horor kan ruangan aku. Entar dulu jangan gangguin gue lagi tutup target gitu Kak. 9:30 malam tuh kayak rasanya tuh kayak ada es diguyur ke perut gitu loh Kak. Tapi bukan karena aku tutup target, tapi aku ngerasa kayak gila ya, ternyata apa yang aku bayangkan tentang tim yang solid itu terjadi gitu loh. Maksudnya gini, aku pikir aku bener nggak sih gitu? Aku bener nggak sih ngedidik anak-anak aku dengan kayak gini gitu? Tapi ternyata bener gitu loh Kak, bahwa iya, maksudnya kayak ternyata benar gitu loh, bahwa ternyata emang kepercayaanku bahwa kekerasan tidak meningkatkan produktivitas itu benar gitu loh, bahwa lingkungan positif itu bikin kita semua jadi positif, bikin teamwork itu beneran kokoh, itu benar gitu loh Kak, paham nggak sih? Dan aku tuh senang ketika anak-anakku sadar bahwa oh tim ini tuh punya kita, bukan punya Bu El, bukan punya aku, bukan punya manajemen, tapi ya tim ini tuh kita. Jadi kalau kita mau achieve tuh bisa, asalkan kita solid gitu loh Kak. Dari situ aku rasa kayak jadi kayak udah bukan lagi karena aku tutup gini. Aku beliin, jadi walaupun itu belum tutup, aku udah pesenin si tumpengnya ini gitu loh. Bukan lagi tentang aku bakal achieve-nya sih Kak, tapi lebih ke ternyata kepercayaan aku dan bagaimana aku berusaha mendidik anak-anakku itu benar gitu loh. Dan anak-anak aku tuh terbukti sangat produktif. Dan kamu tahu nggak? Nanti lihat YouTube aja ya. Iya, YouTube aja. Di YouTube ada nanti ya. Masa diulang lagi dari cepet awal? Banget ya ngomongnya. Jangan, aku udah nge-rap loh, demi Allah. Ini cepet banget nih, karena aku mau kunjungan, biar aku sebelum sampai aku udah beres. Iya. Jangan suruh aku ngulang. Kita mendengarkan ya teman-teman ya. Iya benar. Hargain ya. Terus dia berusaha loh, lagi di mobil. Iya, jadi kayak Oke, lanjut. Aku ngerasa kayak oh ternyata hidup tuh nggak cuma tentang nominalnya, tapi tentang proses dan perjuangannya, dan itu yang jauh lebih berarti buat aku. Dan ternyata bener Kak, usaha tuh nggak akan ngehianatin hasilnya gitu loh. Betul. Itu yang kemudian. Dan lu tahu gak sih Kak, lucunya ya, ini demi ini, kalau ini sih lebih ke bonus ya. Aku tuh beli tumpeng nggak mikir itu bakal dirembes atau apa gitu loh Kak, karena buat aku kayak enggak, as a person, as a leader tuh aku pengen ngasih reward buat tim aku aja. Dan lu tahu nggak Kak, udah kayak gitu itu tumpeng masih dirembes lagi. Kata jangan kamu berhasil, udah ini buat kamu. Terus kata aku ini, lah tahu dirembes mah gue beli yang lebih gede ya. Tapi emang kita nggak boleh serakah. Gitu. tapi kayak gitu Kak, jadi kayak aku pengen spread positivity gitu loh, bahwa enggak kok, walaupun jalannya mungkin terlihat meragukan dan lama, tapi kalau kita melakukan hal yang baik itu ada hasilnya kok, dan itu bakalan memaksimalkan apapun yang kamu
ingin gitu loh. Dan kamu tahu nggak kak? Betul. Ini aku mau pamer. Ini kalau ini aku mau pamer, sorry banget. Apa tuh? Dengan achieve-nya aku kemarin, tim aku tuh dapat 4 tiket liburan ke luar negeri tahun depan. Wow. Ada lowongan nggak Bu? Ada lowongan nggak? Aku mau ke Paris Bu. Aku mau ke Eropa. Coba bayangin, maksud aku kayak enggak sih. Maksudnya gini, kalau kita punya keyakinan baik, kita bertahan gitu loh. Karena itu bakalan ngehasilin. Kalau harus tahu kak, udah mah tim gua jadi juara, tim gua dapat liburan gratis, terus udah kayak gitu, tumpengnya dirembes pula, jadi kita nggak keluar duit. Nggak cuma itu kak, tadi gua butuh berapa kak? Seranjana nggak tuh? 14. Enggak, tadi gue butuh berapa? 14 kan? Lu 14, tahu gue dapat berapa endingnya? Berapa? 128. Tuh, berlipat Si. lipat tuh. Berlipat Sih, maksudnya itu yang pengen aku pamerin gitu loh kak, bahwa enggak, Iya. kalau lu masih punya pikiran yang baik, trust your instinct gitu loh. Dia bakalan mewujudkan apapun yang lo mimpiin gitu. Dan buat aku, mimpiku nggak cuma sekedar aku bisa achieve target, tapi mimpiku adalah aku bisa bikin LL baru, LL kecil. Aku bisa bikin timku tuh maju tanpa aku gitu. Terharu. Padahal aku juga gak paham. Tocin. Maksudnya itu mimpi aku tuh bukan cuma sekedar aku achieve target aku, tapi aku pengen punya elok-elok kecil yang one day kalau mereka jadi leader tuh mereka tahu harus ngapain. Aku pengen orang-orang yang datang ke kantor dan ke ruangan aku itu dengan vibes yang oh ini menyenangkan, kerjaan ini nggak capek gitu loh. Paham nggak sih kak? Kayak Iya. iya, even kita harus sampai 9:30 berjibaku dengan kuntilanak tuh enggak, it's fine, ini menyenangkan gitu loh maksudnya. Kayak itu sih, maksudnya goals aku akhirnya, selama ini aku diragukan sebagai anak kecil, tapi enggak kok, anak kecil ini bisa gitu. Jadi kayak, jadi siapapun di luar yang lagi diragukan, aku ngerasa bahwa it's okay, nggak apa-apa. Kalau kamu punya niat baik, caranya baik, nanti bakalan dikasih hadiah sama Tuhan, gitu. Itu sih kak. Amin. Amin. Kasih ya Kak El, udah sharing Iya. ya. Itu Keren banget kak. sih. Jadi kayak hari ini aku, jadi hari ini aku mau sombong, targetku 1 tahun udah selesai. Kok sombong? Astagfirullahaladzim, maaf Tuhan, gitu. Kan udah terjadi. Jadi Gak apa-apa itu sih, Kak, diceritain. maksudnya. Udah terjadi. Benar. Tapi aku pengen bahwa siapapun di luar sana yang lagi berjuang, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting niatnya baik, caranya baik, dan tetap positif gitu loh. Karena ya tadi aku bilang kak, kita nggak pernah tahu bantuan tuh datang dari mana aja. Tapi ya aku percaya kalau kita jadi baik, pasti sebelah kita tuh jadi baik gitu loh kak. Kayak Iya, setuju. kan kalau lu naruh buah di tempat yang segar, ya buah itu bakalan tetap terjaga kesegarannya kan. Kalau lu taruh di tempat yang udah busuk, ya lama-lama dia ikutan busuk gitu loh. Jadi kayak tertular. jadi kok percaya nggak sih kak, kayak tim aku itu ada 9 orang, tapi tuh kayak vibes-nya sama gitu loh. Terus kayak Solid ya. lepas dari apapun, iya, dan ya ampun kak, maksud aku kayak gini loh, kita tuh udah di kantor dengan tekanan, apalagi kan perbankan kan gila banget kan stresnya gitu loh. Aku rasa anak-anak aku tuh bisa hehe gitu loh kak. Terus kayak orang mereka bilang gini, ya ampun tumpeng doang sebegitunya gitu kan. Enggak, ini nggak tumpeng doang, ini justru kayak kita menikmati bahwa ketika kita harus bekerja berlelah-lelah, kita tuh nggak bete. Paham nggak sih kak? Iya, maksudnya vibes itu yang tetap positif, yang ke kantor hari berikutnya tetap ceria gitu loh. Itu yang ternyata aku pikir aku kayak orang kan gini, elok nih ya, kerja nggak sih dia hahaha doang gitu kan. Tapi ternyata enggak, cuman aku bagus gitu loh. Jadi ternyata satu lagi sih kak, ternyata kinerjamu itu harus bekerja lebih keras daripada mulutmu, supaya kamu tuh Bener. dihargain gitu sih kak. Jadi kayak kalau lu Mulutnya masih jangan terlalu banyak kerja gitu ya. iya Omdot kosong. betul kayak boleh, maksudnya manusiawi lah kak, kita kan kadang-kadang gibah ya, namanya juga manusia, ya nggak sih? Tapi maksud aku, kalau kamu bisa sekencang itu dalam ngomong, ya kencengin juga kerjanya gitu, biar kamu Usahanya bisa dapet respect. kencengin. Karena
Betul, karena menurut aku respect itu di earn bukan diminta. Terus teman-teman respect ya. itu didapetin gitu loh, bukan Jadi, diminta apa- gitu. Jadi Apa namanya kayak KL kan aku juga pernah ada masalah sama KL juga ya. Maksudnya itu bukan kita yang bermasalah ya, ada orang yang bermasalah di lingkungan Iya. kita gitu. Tapi kita ketemu bukan gibah ya teman-teman ya, lebih kayak solusi Betul. gitu loh. Jadi betul, kayak lebih ke kita- ngekelirin ya kak, ngekelirin ngelurusin gitu. yang bengkok. Iya betul. tapi besoknya kita tuh udah lupa, kita nggak ngebahas lagi. Habis itu bener-bener Iya. plong gitu loh, kayak nggak ada bahas apapun, nggak ada Betul. sindir-sindiran Setuju. apa gimana, nggak ada lagi. Setuju kak. Mentalnya Karena di buat situ aku- sih gitu. Ya aku sama Kanik mungkin salah satu yang vibesnya sama adalah karena buat kami ya kalau bermasalah hari ini udah selesai ya udah nggak usah dibawa-bawa gitu kan, kita nggak lagi ngendong sampah ya gitu, jadi kayak udah beres Mai lo iya lo kan mohon Iya, maaf banget busuk ya Bunda. hidup udah Kata-kata kadang-kadang ya bagi orang-orang ya memang kata-kata kita itu pedes bagi beberapa orang, tapi itu kan Iya, dengan gaya- benar. penyampaiannya tuh sambil senyum ya gitu. iya. Tapi kamu ini kayak kalau nggak lagi jadi jahe kak, kamu kan lihat aku lagi ketawa demi Allah, nggak lagi nyinyir beneran karena beneran cuma ini mohon maaf banget aku lagi jadi kue jahe ya ibu-ibu bapak-bapak. Cookies kan, Cuma gitu. cookies. Cookies jahe. Iya karena buat aku tuh nggak ngerti ya Bang Juan. kak, maksudnya hidup udah semakin dewasa kan kita bakal tahu kalau hidup banyak trik and trick Mas gitulah Bang Juan. aku ngomongnya, terlalu banyak trik, kita juga Iya. suka lelah gitu, jadi kayak ya kalau lo belum bisa nemu orang baik ya lo aja yang jadi orang baik gitu nggak sih? Keren, keren. Bener. Hmm. Jangan terlalu banyak trik, jangan terlalu banyak drama apa-apalah gitu, manipulatif lah apa. Betul. Santai aja gitu, kayak Loh. happy aja. Kita lagi happy kulineran, kayak gue lagi happy kulineran. Nggak ada kita ngomongin kerjaan, kita makan aja gitu. Iya. Nggak ada Kita gibah-gibahan. masih sibuk sama sate kulit nggak sih kak? Udah Iya. nggak ada waktu. Nah Nggak ada waktu. gitu. Kak Noy harus tahu kabak aku itu usianya seumur ibu aku. Oh, Tapi dia tuh segitu respectnya sama aku. iya. Aku bukannya terus aku sombong, oh aku tuh bos, enggak. Tapi aku mau tahu, aku mendapat Happy kesan bahwa liatin enggak, dia aja. tahu gitu. Iya, aku tuh nanti kita happy aku tahu bareng bahwa ya kali ini. bahwa dia itu kayak enggak, walaupun dia lebih muda tapi she knows what she do gitu loh. Makanya dia follow aku kan. Itu sih kak. Jadi kayak aku ngerasa bahwa oh ternyata apapun yang aku yakin kemarin aku sudah berada di jalan yang benar. Buktinya apa? Buktinya pencapaian aku on track gitu. Itu satu. Terus ternyata Congrats, vibes congrats. positifku itu diterima sama tim aku juga. Jadi kayak bahwa keinginanku untuk itu rasanya tuh bangga gitu loh kak. Jadi kebanggaanku tuh bukan lagi oh si Elo tuh achieve gitu, enggak, tapi kayak gila timnya Elo solid banget gitu. Lu cari siap, dan lu harus tahu kak, aku nggak punya anak buah dan semua achievement itu tuh rata. Jadi dari kabak aku, anak buah aku yang bawah itu semuanya sama closingannya. Jadi ya misalnya nih kak, salah satu anak buahku di promosi, aku nggak takut karena dia bukan anak emas. Dia cuma anak yang berhasil punya panggungnya aja, kemudian dia dapat promosi. Jadi aku nggak takut kehilangan dia gitu loh. Betul, betul. Justru aku pengen kayak, boleh nggak kalian promosi cepet-cepet nih, jangan lama-lama sama gue. Ganti deh orang lain gitu, biar aku ngedidik anak baru lagi gitu. Jadi begitu Kak Nik dan Kak Ninoy. Keren KL. Udah Keren capek banget. belum ngedengerin aku nge-rap? Enggak dong. Nggak apa-apa. Gitu. Semuanya positif kok. Keren. Makasih ya. Tapi Positif. Kita berkabar ya. Kasih Iya, terus ini- cerita. iya, nah, jadi iya sama-sama. Aku mau nyapa sebentar. Ini lagi kena macet. Aku lupa ini Jakarta. Ya. Oh, sebelum Dadah turun semua. ya. Dadah. Thank Bye-bye. you. Ini anak buah aku. Bye. Semangat, Bye. semangat, semangat, semangat. Semangat. Udah KL. Turun sendiri pada turunin. Oh, udah turun langsung. Udah ngeloncat dia. Udah loncat. Aduh, enak Ini- banget ya dengar dia sharing ya. Denger.